Form MT. Nanti untuk teknisnya Mas Rido akan melakukan presentasi selama kurang lebih 5 menit sampai 7 menit dengan poin-poin yang perlu disampaikan atau poin-poin penting dari hasil penelitian yang akan disajikan atau dipresentasikan oleh Mas Rido. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji, lalu kemudian nanti akan ada keputusan dari sidang ujian hasil hari ini, apakah dinyatakan lulus atau tidak. Oke, sebelum dimulai, agak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Semoga ujian hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Rido. Akan menjadi manfaat, ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga Mas Rido sendiri. Oke, silahkan untuk waktunya saya persilahkan untuk Mas Rido melakukan presentasi. Terima kasih Pak Khalih yang telah memberikan waktunya kepada saya. Ini langsung aja ya Pak, langsung saya buka aja Pak. Halo, dengar suaranya enggak Pak? Oke, terdengar. Mas. Silakan, bisa langsung dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, langsung saja. Langsung saya share screen aja ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ridho Multakin dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tugas akhir saya tentang implementasi data mining menggunakan algoritma C45 untuk prediksi loyalitas nasabah PT Pegadaian Persero Kantor Area Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Pujo selaku penguji dan ketua dari Prodi Informatika. Yang saya hormati Pak Khalih juga selaku pembimbing saya yang selalu bisa saya sambati. Sebelumnya saya berterima kasih kepada beliau semua karena berkat bimbingan beliau saya bisa sampai di posisi sekarang ini. Langsung saja masuk di bab 1. Di pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang kenapa saya mengambil judul ini dan masalah-masalahnya, rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Langsung masuk di latar belakang. Jadi PT Pegadaian Persero adalah salah satu dari banyak lembaga keuangan yang dikelola BUMN yang sahamnya 100% dipegang oleh negara. PT Pegadaian Persero berdiri sejak tahun 1901, bergerak di bidang bisnis pemberian kredit dengan produk gadai, non-gadai, dan investasi emas. Jadi sekarang ini PT Pegadaian Persero mengalami tantangan yang sangat ketat, tantangan tentang bagaimana cara untuk mempertahankan nasabah. Tantangan tersebut muncul seiring banyak bermunculannya jasa penyalur kredit yang menawarkan bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang mudah. Oleh sebab itu, diperlukannya strategi pemasaran yang tepat untuk dapat mempertahankan nasabah agar mampu bertahan di bisnis ini. Salah satu strategi pemasarannya adalah dengan cara mempertahankan loyalitas nasabah. Beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mempertahankan loyalitas nasabahnya. Yang pertama, ada nasabah yang ada akan lebih prospektif. Artinya,
nasabah yang loyal akan memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan. Yang kedua, biaya promo operasional, psikologis, dan sosial. Artinya, biaya mendapatkan nasabah baru akan jauh lebih besar dibandingkan menjaga atau mempertahankan nasabah yang sudah ada. Biaya operasional perusahaan akan menjadi lebih efisien jika memiliki nasabah yang loyal, mengurangi biaya psikologis dan sosial dikarenakan nasabah yang lama telah mempunyai banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Yang ketiga, ada kepercayaan nasabah, artinya nasabah yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan akan percaya dalam urusan lain. Yang keempat, nasabah yang loyal akan selalu membela perusahaan, bahkan berusaha pula untuk menarik dan memberi saran kepada orang lain untuk menjadi nasabah. Ya, di PT Pegadaian Persero ini memiliki sistem informasi manajemen atau MIS, manajemen informasi sistem, yang di dalamnya perusahaan dapat memantau informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan, seperti status nasabah yang bertambah dan berkurang dengan beberapa permintaan dan alasan, catatan kredit bermasalah, dan catatan transaksi nasabah. MIS ini yang berjalan sudah terkomputerisasi dan lingkupnya nasional. Untuk mengetahui loyalitas nasabah dari PT Pegadaian Persero ini, berdasarkan data-data yang ada di MIS, saya menggunakan beberapa variabel yang tersedia ada di MIS dan melakukan wawancara secara langsung kepada nasabah guna memprediksi loyalitas terhadap perusahaan PT Pegadaian Persero dengan mengimplementasikan algoritma C45 untuk menghitung data tersebut. Untuk identifikasi masalah di penelitian saya, yang pertama belum adanya suatu metode dalam penentuan prediksi loyalitas nasabah di PT Pegadaian. Yang kedua, belum adanya suatu akurasi yang tepat dalam melihat penentuan suatu prediksi loyalitas nasabah. Untuk rumusan masalahnya, di sini saya mengambil berapa tingkat akurasi penggunaan metode algoritma C45 dalam melakukan prediksi loyalitas nasabah dan faktor apa yang berpengaruh dalam loyalitas nasabah. Untuk tujuan penelitian yaitu mendapatkan tingkat akurasi dalam memprediksi loyalitas nasabah di PT Pegadaian Persero kantor area Pati dengan menggunakan algoritma C45. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka diharapkan akan bermanfaat bagi semua pihak, bagi saya sendiri, bagi universitas, maupun bagi perusahaan, bagi PT Pegadaian Persero. Beberapa manfaat bagi saya sendiri khususnya, yaitu menerapkan ilmu yang didapat selama proses belajar mengajar di kampus, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi dari algoritma C45 untuk menghitung prediksi loyalitas nasabah. Bagi universitas sebagai bahan masukan bagi universitas untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran agar lebih kreatif, efektif, dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar lebih meningkat. Bagi PT Pegadaian Persero sendiri dapat digunakan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi loyalitas nasabah dan hasil loyalitas nasabah di PT Pegadaian. Masuk di bab 2 di tinjauan pustaka, di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang saya gunakan, penelitian relevan, kerangka teori, dan hipotesis. Masuk di prediksi. Prediksi merupakan suatu proses memperkirakan secara sistematis sesuatu yang paling mungkin akan terjadi di masa depan, berdasarkan informasi atau data masa lalu dan sekarang, agar kesalahannya dapat diperkecil. Prediksi bisa berdasarkan dengan perhitungan sistematis dan subjektif atau prasangka saja, seperti prediksi cuaca yang berdasarkan data dan informasi dari satelit, termasuk prediksi gunung meletus, tsunami, atau bencana yang lain. Namun prediksi seperti hasil sepak bola, skor olahraga, basket, dan yang lain umumnya berdasarkan
pandangan subjektif atau perasaan dengan sudut pandang diri sendiri untuk menilainya. Prediksi memperlihatkan apa yang akan terjadi pada keadaan tertentu di masa depan dan masukan bagi proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Masuk di loyal, komitmen setia. Loyalitas nasabah merupakan komitmen yang tinggi untuk pembelian ulang produk atau jasa yang disukai di masa mendatang. Loyalitas nasabah merupakan aset berharga bagi setiap perusahaan, sehingga para retail saat ini berlomba-lomba untuk meraih nasabahnya dengan menciptakan loyalitas. Loyalitas juga sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau buyback atau berlangganan produk dan jasa di masa depan meskipun pengaruh situasional. Membuat nasabah menjadi loyal bukanlah hal yang mudah bagi perusahaan. Setidaknya ada 4 pilar nasabah bisa disebut loyal. Yang pertama, adanya penggunaan dan pembelian barang atau jasa secara berulang dan terus-menerus. Yang kedua, adanya pembelian barang atau jasa lain oleh nasabah yang disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga, nasabah mengajak dan merekomendasikan barang dan jasa yang digunakan pada orang lain untuk menggunakannya. Yang keempat, tidak mudah beranjak ke perusahaan pesaing meskipun perusahaan pesaing menawarkan promosi yang menguntungkan kepada nasabah. Masuk di data mining. Data mining adalah metode untuk menemukan suatu data dalam database yang besar. Data mining merupakan proses menganalisa dan menggali sebuah data di database untuk memperoleh data baru yang bermanfaat, menjadi pola dan corak baru, dan untuk menghitung suatu prediksi. Jadi penggunaan data mining bukan sekedar hanya mengumpulkan data saja, tetapi perlu adanya analisis dan prediksi dari informasi yang ingin ditampilkan. Jadi pada tahapan masuk di algoritma C45. Algoritma C45 ini digunakan untuk menghasilkan pohon keputusan atau decision tree. Alur kerja dari algoritma C45 adalah pembuatan pohon keputusan atau decision tree berdasarkan pemilihan atribut yang memiliki prioritas tertinggi atau yang memiliki nilai gen tertinggi, yang nantinya nilai gen yang tertinggi akan dijadikan sebagai poros atribut atau akar. Pada tahapannya, algoritma C45 memiliki 2 kaidah kerja, yaitu membuat pohon keputusan dan membuat aturan-aturan atau rule model. Aturan tersebut terbentuk dari pohon keputusan dan akan membentuk suatu kondisi yang berbentuk if then. Untuk tahapan data mining, yang pertama ada data selection. Di data selection yaitu pemilihan data atau penyeleksian data dari sekumpulan data operasional. Dari hasil pemilihan tersebut akan digunakan untuk proses data mining, kemudian disimpan dalam database sendiri. Kemudian di pre-processing atau cleaning, yaitu kegiatan memeriksa kembali data yang inkonsisten atau membuang tumpukan data yang sama atau membuang kesalahan data yang crash atau kesalahan data. Kemudian masuk di transformation, tahapan yang ketiga, penggabungan atau konversi ke format yang sesuai untuk pemrosesan. Contohnya clustering, pengelompokan hanya bisa diinput dengan data kategorikal. Yang keempat, proses utama di data mining, alur utama, proses mencari informasi dan pola yang menarik atau pengetahuan baru dalam data yang terpilih. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Di evaluasi ini melakukan penerjemahan dan pemeriksaan informasi dan pola yang dihasilkan dari proses data mining. Apakah berbeda dengan kebenaran atau dugaan yang ada sebelumnya. Selanjutnya, Rapid Miner, aplikasi yang saya gunakan, yaitu satu software untuk menganalisis data mining, text mining, dan analisis prediksi.
Rapid Miner menggunakan teknik deskriptif dan prediksi untuk memberikan wawasan kepada pengguna, sehingga bisa membuat keputusan yang terbaik. Untuk fitur-fiturnya di Rapid Miner, adanya algoritma data mining banyaknya seperti decision tree dan self-organization map. Kemudian bentuk grafis yang canggih seperti tumpang tindih, diagram histogram, tree chart, dan 3D scatter plot. Kemudian banyaknya variasi plugin yang ada dan menyediakan prosedur data mining dan machine learning. Selanjutnya penelitian relevan yang saya gunakan. Di sini ada penelitian dari Umam, Puspitasari, dan Nur Hadi di tahun 2020 yang berjudul Penerapan Algoritma C45 untuk Prediksi Loyalitas Nasabah di PT R3 Elite Jakarta. Penelitian ini menggunakan variabel frekuensi transaksi, usia, gender nasabah, gender sales perusahaan, latar belakang pendidikan, dan top up awal nasabah untuk melihat nasabah mana yang loyal terhadap perusahaan. Berdasarkan pohon keputusan yang dibuat, atribut yang paling berpengaruh dalam loyalitas nasabah di PT RJKL tersebut adalah latar belakang pendidikan, karena memiliki nilai gen yang paling tinggi. Yang kedua ada Aswanti di tahun 2018 yang berjudul Analisa Algoritma C45 untuk memprediksi penjualan motor pada PT Capella. Jadi variabel yang digunakan di penelitian ini seperti warna motor, jenis motor, tahun produksi, harga, dan dari semua data itu dilakukan klasifikasi dengan algoritma C45 dengan membuat pohon keputusan dan memilih atribut yang memiliki nilai gen tertinggi yang dijadikan pohon keputusan dan dilakukan pengolahan datanya menggunakan software WK. Dan hasilnya algoritma C45 ini dapat digunakan sebagai metode dalam memprediksi penjualan motor di PT Capella. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Dika, Destiwati, dan Fitriansah di tahun 2018 yang berjudul Implementasi Algoritma C45 terhadap kepuasan pelanggan restoran. Untuk penelitian ketiga ini diikuti oleh objek penelitian sebanyak 300 konsumen. Atribut yang digunakan yaitu jaminan aman, kebersihan, keramahan, keindahan, kecepatan penyajian, tanggap, reputasi restoran, dan akses lokasi restoran. Hasil penelitian tersebut menghasilkan terbentuknya model kepuasan restoran cepat saji. Tingkat akurasi yang dihasilkan juga cukup tinggi dan masuk dalam kategori yang sangat baik. Penelitian yang terakhir yang diteliti oleh M. Kirimi and Moturi di tahun 2016 yang berjudul Application of Data Mining Classification in Employees Performance Prediction. Jadi atribut yang digunakan adalah indikator umur, jenis kelamin, status perkawinan, pelatihan, dan skor kinerja guna menghitung indikator yang paling berpengaruh dalam kinerja karyawan. Yang hasilnya bahwa algoritma C45 ini memiliki nilai akurasi yang tinggi. Masuk di kerangka teori. Kerangka teori dibuat sebagai alur penyusunan laporan. Yang pertama dari tujuan penelitian, kemudian ada identifikasi masalah, terus studi literatur, kemudian pengumpulan data, kemudian data training, data mining, hasil prediksi keluar, kemudian kita evaluasi dan selesai. Kemudian di hipotesis, jadi hipotesis yang ada di penelitian ini, yang pertama adanya pengaruh variabel frekuensi transaksi dalam loyalitas nasabah. Hipotesis kedua adanya pengaruh variabel produk yang diambil dalam loyalitas nasabah. Dan hipotesis yang ketiga adanya pengaruh variabel kepuasan nasabah dalam loyalitas nasabah. Masuk di bab 3 di metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang sangat banyak ini. Langsung saja masuk di jenis penelitian.
Di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analis datanya bersifat kuantitatif dan statistik. Di desain penelitian, dari kita mulai penelitian ini, terus kita data selection, penyeleksian data tadi, penentuan atribut, kemudian pembagian kuesioner ke nasabah, kemudian pengumpulan data kuesioner, masuk di data cleaning, pembersihan data tadi, kemudian di data mining menghitung data dengan rumus pohon keputusan, hasil perhitungan keluar, kita masukkan ke hitung otomatis dengan aplikasi Rapid Miner, keluar hasil keputusan loyalitas, kita validasi dengan confusion metric di Rapid Miner. Kemudian pengujian dilakukan 2 kali agar hasil lebih akurat dan selesai. Untuk subjek penelitiannya, di sini saya menggunakan nasabah di PT Pegadaian Persero kantor area Pati. Untuk populasi dan sampelnya, karena populasinya di sini 1.000 orang, jadi jumlah sampelnya ada 166. Untuk lokasi penelitiannya di PT Pegadaian Persero kantor area Pati, khususnya di cabang Kudus. Untuk variabel penelitian, di sini ada 5 variabel yang saya gunakan. Yang pertama ada frekuensi transaksi, seberapa seringnya nasabah bertransaksi, produk yang diambil, banyaknya produk yang diambil oleh nasabah, kepuasan nasabah, usia, dan gender. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan data mix dan metode kuesioner. Teknik validasi datanya kita gunakan Rapid Miner. Masuk di bab selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Langsung masuk di data selection. Jadi pemilihan data ini dari sekumpulan database yang sangat besar. Data hasil pemilihan ini akan digunakan untuk proses data mining. Jadi data yang digunakan adalah sumber data dari MIS dan kuesioner. Data yang terkumpul sebanyak 166. Jadi sampel ini diambil pada bulan Maret sampai bulan Juni dengan variabel frekuensi transaksi, produk yang diambil, tingkat kepuasan nasabah, usia, dan gender nasabah. Berikut contoh kuesionernya. Kemudian masuk di data cleaning, yaitu kegiatan memeriksa data yang inkonsisten, memeriksa dan membuang tumpukan data yang sama dan memperbaiki kesalahan dan crash pada data. Jadi data yang diperoleh dari responden akan diseleksi terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan saya sendiri. Dari 200 data ada 110 data yang lengkap, kemudian saya ambil 166. Sisanya tidak saya ambil karena adanya crash data seperti tidak diisi di kuesionernya ataupun isinya double-double, itu beberapa ada. Langsung masuk di data training. Jadi data training ini didapat dari hasil wawancara dengan internal Pegadaian dari atasan deputi bisnis yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Setelah data dikumpulkan berjumlah 166 data, kemudian dibagi 2 bagian untuk data training dan data testing. Untuk data training di sini berjumlah 66 data, untuk data testingnya nanti ada 100 data. Untuk hasil data trainingnya bisa di tabel ini, bisa dilihat Bapak dosen. Dan selanjutnya menghitung entropy tiap atribut dan nilai gain. Dari hasil perhitungan manual ini dapat dilihat hasil gain variabel kepuasan nasabah mendapatkan nilai gain yang tertinggi. Jadi di sini variabel kepuasan nasabah menjadi akar dari pohon keputusan. Tabelnya berikut. Kemudian dari tabel tersebut
Dari data tersebut, dari hitung manual tersebut, kita masukkan di aplikasi RapidMiner untuk perhitungan otomatisnya, dan keluar pohon keputusan. Kepuasan nasabah menjadi pohon akarnya. Langsung masuk selanjutnya di data testing untuk pengujian 1. Jadi data testing merupakan data yang nantinya digunakan untuk menguji dan mengevaluasi aturan yang dihasilkan dari pohon keputusan. Ini pengujian 1 menggunakan 50 data training. Dalam pengujian ini akan menghasilkan akurasi, precision, dan recall. Untuk hasilnya seperti ini, hasil validasi dari data testing 1. True positif berjumlah 30 data, true negatif 15 data, false positif 3 data, false negatif 2 data. Artinya untuk true positif ada 30 data dengan hasil loyal dan hasil prediksinya pun loyal. Untuk false positif ada 3 dengan hasil loyal namun prediksinya tidak loyal. FN atau false negatif, data dengan hasil tidak loyal namun prediksinya loyal. Dan di TN, true negatif 15 data dengan hasil tidak loyal dan prediksinya pun tidak loyal. Dan didapatkan akurasi sebesar 89,95%. Untuk presisinya sebesar 91% dan recall-nya sebesar 83,33%. Kemudian di pengujian 2, di data testing pengujian 2, untuk true positifnya didapat 30 data, true negatif 17 data, false positif 1 data, dan false negatif 2 data. Yang artinya 30 data dengan hasil loyal dan hasil prediksinya pun loyal. False positif 1 data dengan hasil loyal namun prediksinya tidak loyal. False negatif data dengan hasil tidak loyal namun prediksinya loyal, dan true negatif data dengan hasil tidak loyal dan prediksinya tidak loyal. Didapatkan akurasi sebesar 94%, presisi 92%, dan recall sebesar 94%. Jadi untuk hasil loyalitas nasabah di PT Pegadaian Persero ini, dari semua data sampel ada sebanyak 166 data menunjukkan bahwa 102 data dengan hasil loyal dan 64 data tidak loyal. Masuk di bab selanjutnya di kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya dapat disimpulkan algoritma C45 ini dapat digunakan untuk memprediksi loyalitas nasabah. Dan terbentuknya model loyalitas nasabah dengan adanya pohon keputusan dan variabel kepuasan nasabah menjadi nilai gain yang tertinggi. Dan hasil evaluasi menggunakan function metric didapatkan tingkat akurasi yang tinggi. Untuk sarannya, bisa pengujian dengan metode lain dibandingkan dengan metode lain, kemudian menambah variabel yang lebih spesifik terhadap loyalitas nasabah dan membangun program aplikasi prediksi loyalitas. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Ridho atas presentasi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kali ini bisa dimulai dari penguji. Monggo Pak Pujo, dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ridho. Iya, Pak. Oke. Sidang akhir ya. Alhamdulillah, Pak. Oke, sebelum itu udah punya rencana nanti setelah lulus mau kemana? Alhamdulillah saya sekarang udah kerja, Pak. Di mana? Di kantor kepala desa, Pak, saya, Pak. Apa? Cari? Atau apa? Jadi ini, Pak, jadi operator IT-nya di sana.
baru kemarin Oh, seminggu ini alhamdulillah. masuk. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, Mas itu langsung saja saya ingin bertanya sesuatu sebelumnya. Iya Pak, monggo Pak. Prediksi itu apa Mas itu? Ini Pak, memprediksi ini Pak, apa namanya? Kita apa namanya? Bahasanya memperkirakan. Nah, itu Pak. Apa? Memperkirakan. Memperkirakan. Oke. Oke. Sebentar saya cek. Memperkirakan atau meramal? Atau mungkin sama sih Pak, memperkirakan tapi dengan background data, dengan adanya data Pak, melihat dari data yang sudah ada. Oke, kalau dari judulnya Mas Rido itu implementasi data mining untuk implementasi data mining menggunakan C45 untuk prediksi loyalitas. Prediksinya di sini itu prediksi yang ke depan atau prediksi seperti apa? Prediksi loyalitas nasabahnya Pak. Jadi nasabah itu loyal atau tidaknya itu Pak. Itu kira-kira prediksi atau klasifikasi? Kalau di data mining masuk dua-duanya Pak, kan bisa prediksi juga Pak. Oke, kalau prediksi itu kan jatuhnya nanti lebih kayak memperkirakan. Contoh aja ya, contoh di penelitianmu yang sebelumnya ini. Penelitianmu yang sebelumnya itu adalah prediksi pemberian kredit. Bukan, untuk prediksi mana ini? Mana ada nggak yang prediksi? Prediksi. Contoh gini aja, contohnya adalah prediksi BMKG, nanti sore hujan, besok hujan atau tidak, itu prediksi atau apa? Prediksi Pak, tapi Prediksi. berdasarkan data. Nah, terus bedanya sama punyamu apa? Ini memprediksikan loyalitasnya Pak, loyalitas nasabahnya Pak. Dari Ya, data juga enggak? dari data juga Pak. Terus bedanya apa? Ya, ini sama memprediksi Pak. Sama memprediksi. Terus kalau BMKG kan berarti yang ke masa depan, prediksi ke masa depan. Contoh kalau di punyamu berarti contoh prediksi jumlah nasabah apa namanya bulan depan meningkat atau enggak, jumlah prediksi apa namanya ada keuntungan dari pegadaiannya atau enggak, itu mungkin prediksi. Kalau di judulmu ini nanti prediksinya seperti apa? Prediksi tentang loyalitasnya Pak, iya atau tidaknya. Nah, itu klasifikasi apa prediksi? Kalau di penelitian yang saya baca, masuk prediksi bisa Pak. Di mana? Penelitian nomor berapa? Ini yang R3 Elite ini Pak. Yang mana? Yang nomor berapa? Bentar Pak, saya bukakan PPT-nya. Penelitian. Enggak, di penelitian terdahulu ada kan? Ada Pak. Nomor berapa? Penelitian terdahulu. Nomor 1 kan? Yang Jurnal R3 media. Ya, yang R3 Elite Jakarta kan? nggih Pak. Kalau di R3 Elite itu tadi saya sempat baca itu klasifikasi bukan prediksi. Tapi di judulnya kan sama prediksi Pak. Apanya? Judulnya. Tapi di dalamnya prediksi atau klasifikasi, coba dibaca lagi. Coba dibuka. Punya jurnalnya kan? Jurnalnya prediksi. Saya buka dulu Pak.
Masih menunggu Pak loading. Ini Pak klasifikasi. Mana? Coba bawah, di bab 2-nya. Dia bahas prediksi enggak? Bab 2 dan bab 3-nya. Di jurnal nggak ada sih Pak, hanya metode penelitian sama pendahuluan Pak. Oke, di situ di bab 2 dan 3-nya prediksi apa klasifikasi? Di sini ada klasifikasi Pak. Oke. Terus bedanya apa nanti? Jatuhnya. Gunakan untuk memprediksi kelas atau objek yang memiliki label kelas yang tidak diketahui Pak. Punyamu nanti mengkategorikan loyal dan tidak loyal kan? G. Itu dikategorikan, dipisah-pisah, terus atau diklasifikasikan dia termasuk loyal atau tidak, atau diprediksi dia nanti akan loyal atau tidak. Kalau kayak gitu jatuhnya klasifikasi Pak, cuman menurut saya ya masuk prediksi sih Pak. Kenapa? Kok bisa kamu yakin itu prediksi gimana? Ya kita memprediksikan dengan data itu, data mining kan juga prediksi Pak, itu Pak. Iya, prediksi bisa, tapi prediksi kan ada metode lain untuk prediksi. Prediksi itu peramalan, contoh meramalkan. Nanti kira-kira bulan depan apa namanya COVID itu ada peningkatan atau enggak. Memprediksi ada peningkatan atau tidak, atau penurunan mungkin. Itu pendapat saya loh ya. Yeah. Kalau menurut itu gimana? Prediksi di sini yang seperti apa? Memprediksikan nasabah itu loyal atau tidak. Mungkin bisa jatuh ke klasifikasi juga Pak, tapi sepengetahuan saya ya itu sih Pak prediksi. Memprediksi loyal atau tidak. Nah, yang ingin saya tanyakan nanti bedanya sama klasifikasi apa? Jangan bilang sama loh ya, itu beda loh ya. Prediksi memperlihatkan sesuatu yang belum terjadi dan mungkin terjadi di masa mendatang. Kalau klasifikasi bersifatnya kategorik. Oke, saya tangkap dari penjelasan Mas Rido tadi. Apa tadi prediksi? Sesuatu yang belum terjadi, Pak. Sesuatu yang belum terjadi. Punya Mas Rido sudah terjadi belum? Memprediksikan loyalitas bisa jadi Pak. Bisa jadi apa? Sudah terjadi. Terus masuk yang mana kalau seperti itu? Bisa klasifikasi Pak. Loh, jangan bisa atau tidak. Dari penjelasannya sudah Mas Rido jelaskan aja deh coba. Kan Mas Rido tadi menjelaskan prediksi seperti apa, klasifikasi seperti apa. Prediksi memperlihatkan sesuatu yang belum terjadi dan mungkin terjadi di masa mendatang. Klasifikasi. Ya, itu dari penjelasan apa itu? Mas itu baca di mana? Ini di bab 2 Pak, yang tinjauan teori. Punya Mas Rido sendiri? Nggih. Nah, ya wes. Apa berarti? Bisa Mas klasifikasi Pak. Loh, prediksi apa klasifikasi? Saya butuh kejelasan ini. Kalau judulnya prediksi, terus nanti hasil pembahasannya klasifikasi, berarti udah nggak match. Berarti gagal penelitiannya. Kan ini masuk sama-sama ini Pak, memprediksikan Pak. Yang namanya data mining kan memprediksikan Pak. Loh, prediksi sendiri, klasifikasi sendiri.
Mas Rido udah menjelaskan itu tadi. Iya. Ya. Oke, yang saya ingin tanyakan, penelitiannya Mas Rido ini prediksi apa klasifikasi? Harus jelas. Kalau sampai di saat ini saya memahaminya prediksi, Pak. Prediksi. Oke, saya catat ya prediksi. Prediksi terus penjelasan Mas Rido tadi, prediksi adalah meramalkan apa yang belum terjadi. Oke, saya artikan judulnya Mas Rido. Saya artikan judulnya ya, sebentar. Iya, Pak. Judulnya implementasi data mining menggunakan algoritma C45 untuk, artinya prediksi adalah meramalkan apa yang belum terjadi ya, berarti. Untuk meramalkan apa yang belum terjadi atau kita bisa ramalkan besok. Loyalitas pelanggan itu seperti apa? Jadi loyalnya nasabah besok itu masih loyal atau tidak? Kalau dari judulnya Mas Rido loh ya, Iya. itu nangkapnya seperti itu. Beda kalau Mas Rido nanti nulisnya mengkategorikan atau mengklasifikasikan nasabahnya ini loyal atau tidak. Iya, Pak. Nah, punyamu ini gimana? Iya, saya baca dari itu sih Pak, dari yang penelitian yang RDK Elite tadi itu kan judulnya juga prediksi juga Pak, sama Pak. Oke, RDK Elite. Ada jurnal lain nggak yang sama seperti itu? Jurnal lain saya bukakan. Yang prediksi juga, yang C45. Yang hasilnya kategori. Ini Pak, kelayakan kredit Pak. Metode klasifikasi data mining algoritma C45 untuk prediksi kelayakan kredit. Ini klasifikasi kan? Mengklasifikasikan dia layak kredit atau enggak kan? Klasifikasi data mining untuk prediksi kelayakan kredit. Nah ya, berarti memprediksi besok dia layak atau enggak. Jika mengajukan lagi. Poin utamanya dia klasifikasi, bukan prediksinya. Ada yang lain enggak? Berarti kalau dari yang barusan itu dia dari data yang sudah ada, diklasifikasikan, terus nanti kalau mau mengajukan lagi dia masih layak atau tidak. Oke Pak. Ada yang lain nggak di penelitian terdahulumu? Itu aja sih Pak. Cuma itu? Sama nah prediksi. Ini contoh sebentar. Di penelitian terdahulumu yang terakhir, application of data mining classification in employee performance and prediction. Itu performa employee-nya yang diprediksi atau seperti apa kira-kira? Ini kinerja karyawan, menghitung indikator yang berpengaruh dalam kinerja karyawan. Itu poin utamanya klasifikasi apa prediksi? Hitung indikator yang berpengaruh dalam kinerja karyawan. Ya, Mas, ini dari judulnya masih bingung loh ya kamu. Sekarang tak tanya, bedanya prediksi sama memperkirakan apa? Secara garis besarnya sama, Pak. Oke, nanti ini penting sekali di data mining khususnya. Jangan sampai nanti rancu dari kata-kata prediksi, klasifikasi, dan sebagainya. Kalau itu udah salah di pengertiannya antara prediksi dan klasifikasi, berarti sudah salah dari awal. Di proses pembahasannya sudah salah juga, berarti penelitiannya masih itu gagal. Kalau itu salah pengertian. Ya. Oke, sekarang selanjutnya saya mau tanya lagi. Ini yang pasti ditanyakan di setiap sidang skripsi, apapun sidangnya. Jika ada metode yang digunakan, saya ingin tahu alasannya C45 kenapa? Karena berdasarkan penelitian terdahulu itu tingkat akurasinya tinggi, Pak. Berapa rata-ratanya? Di 90-80 ke atas lah Pak itu, Pak.
Metode lain selain C45 apa? Ada naive Bayes, clustering, klasifikasi mungkin Pak. Kok naik Bayes, clustering, klasifikasi? Apa itu? Itu pembagian Data apa mining. namanya? Data miningnya. Terus metodenya apa? Itu ada Metode. naive Bayes itu Pak. Terus ada yang lain nggak? Ada. Apa? Cuman saya nggak mempelajari Pak. Terus yang dipelajari apa? Algoritma C45. Sama? Karena saya fokusnya di ini Pak, jadi algoritma C45 Pak belajarnya. Terus tadi mengatakan yang terbaik karena akurasinya tinggi, berarti belum tahu metode lain akurasinya seberapa. Ya, itu karena saya lihat di penelitian terdahulu Pak. Nah iya, Mas Ridho kan yang dilihat kan yang C45, akurasinya 90. Metode yang lainnya, naive Bayes dan yang lain-lainnya, akurasinya berapa? Kurang tahu Pak. Kurang Karena tahu. di algoritma C45 juga kita bisa bikin pohon keputusan. Terus algoritma yang lain nggak bisa pakai pohon keputusan? Masing-masing Pak, kan decision tree punyanya C45 Pak. Metode lain? Ada perhitungannya sendiri Pak, mungkin cuman saya nggak mendalaminya. Oke, berarti apa yang menyimpulkan bahwa Mas Ridho ini pakai C45 itu kenapa? Yang utama karena kita lihat dari penelitian yang relevan, karena akurasinya tinggi itu Pak. Terus kita Itu bukan jawaban. Untuk prosesnya, kecuali seperti ini, di penelitian terdahulu sudah ada yang melakukan analisis. Analisisnya apa? Ada data yang sama dianalisis dengan C45 dan naive Bayes. Diketahui C45 lebih tinggi, itu baru alasan. C45 lebih bagus Pak, sudah diolah, itu real, bagus. Kalau Mas Ridho jawab dari penelitian terdahulu, sudah dites. Enggak, dari penelitian Mas Ridho tadi dari 8 sudah saya baca semua. Dia cuma satu metode diimplementasikan pada satu objek, hasilnya sekian. Oke. Apa alasannya jadinya? Kenapa C45? Karena itu Pak. Karena apa? Belum bisa jawab. Oke. Yang pertama nggak bisa jawab ya. Yang ini juga nggak bisa jawab. Oke. Terus tadi Mas Ridho bilang populasinya 1.000 orang ya? Iya Pak. Ada datanya yang menunjukkan itu 1.000 orang? Karena kan kemarin ini Pak, saya minta izin ke kantor juga, dikasihnya cuman di area Kudus aja Pak itu. Jadi pas 1.000 orang? Kurang lebih mungkin Pak. Loh, jangan kurang lebih. Mas Ridho bilangnya populasi 1.000 orang loh tadi ditulisnya. Iya. Yakin pas 1.000 orang? Kurang lebih segitu Pak. Loh, karena ngambilnya kita hanya satu cabang Pak, nggak satu area. Iya, saya ingin tahu kurang lebihnya itu 1.000 itu kurang sekian atau lebih sekian. Bisa aja 1.900 kan? Kalau 1.900 pakai Slovin tadi apakah hasilnya sama? Beda Pak. Ya beda, makanya ini 1.000 beneran pas 1.000 atau beda 1.000 seberapa? Pembulatan aja Pak itu Pak. Loh, kok pembulatan? Piye wes? Oke, ya wes, nggak apa-apa. Oke, sebentar. Tadi yang digunakan variabelnya apa aja? Kepuasan nasabah, produk yang diambil, frekuensi transaksi Pak. Frekuensi transaksi. Itu dari kuesioner atau data yang udah ada?
Itu dari kuesioner Pak kita sebar. Karena kan dari saya niatnya pakai data yang ada di MES itu Pak. Cuman karena kita nggak di ACC, yang saya ngambil dari MES itu cuman umur sama ini Pak, apa itu identitasnya. Oke, baik. Kuesionernya disebarkan ke seluruh orang itu? Saya yang langsung turun Pak, menanyakan di cabang di situ. Ketemu semua orangnya? Beberapa ada yang saya share lewat Google Form juga Pak. Bisa ditunjukkan Google Form-nya? Bisa Pak. Tolong di-share. Saya bukakan dulu Pak. Oke, sambil saya ambil charger dulu, bentar. Oke, Pak. Saya pindah laptop dulu. Aja. Hasil kuesionernya atau kuesionernya Pak? Oke, baik, bisa di-share? Hasil kuesionernya atau kuesionernya Pak? Kuesionernya sama hasilnya. Hasil Google Form-nya. Kuesionernya ini Pak. Saya contohkan buat misi ya Pak. Oke, sip. Langsung isinya apa namanya hasilnya aja coba. Hasilnya ini Pak. Data Excel-nya mana? Sudah saya gabungkan sama yang umum gimana Pak? Atau hanya ini saja Pak? Yang itu kan bisa kan langsung dilihat? Bisa. Oke, 33 jawaban. Dari 100 berapa tadi? 166. Berarti yang 133 langsung. Langsung Pak.
Oke. Cara nyebarnya via email atau gimana? Saya nyebarnya di ini Pak, di grup Pegadaian Pak. Grup apa? WA? Nggih, sama Oh. grup-grup karyawan juga ada. Ya, sebentar. Oke, baik, sudah cukup. Selanjutnya, itu tolong di penulisan ada beberapa yang masih ada yang typo. Terus gambar, keterangan gambar itu di bawahnya ya, Oh, iya Pak. jangan di atasnya. Kalau tabel itu di atasnya. Oke, terus yang ingin saya tanyakan, hipotesis itu fungsinya apa? Hipotesis itu jawaban sementara Pak. Jawaban sementara, prediksi awal. Nggih. Oke, adanya pengaruh variabel frekuensi transaksi dalam atas nasabah. Terus terbukti nggak dengan metodemu tadi? Terbukti Pak, karena yang kepuasan nasabah itu yang sangat berpengaruh karena nilai G-nya yang tertinggi. Terus di pembahasanmu mana yang membuktikan bahwa hipotesis itu terbukti? Itu kayaknya belum ketulis kayaknya Pak, pembuktian hipotesisnya. Oke, ketinggalan berarti ya. Nggih. Oke, terus saya tolong dijelaskan yang ini Mas Rido. Sebentar, tadi halaman berapa ya? Yang halaman 29 di laporan Mas Rido. Di PPT atau di laporan Pak? Di laporan. Oh, sebentar, maaf. Kepuasan itu cara nilainya gimana tadi? Kita bikin 3 ini Pak, ada 3 pilihan. Gimana? Ada tidak puas, netral, puas, sangat puas. Oke. Oke, tolong dibuka ini ya, laporannya. Oke. Halaman 29. Oh iya Pak, ini Pak. Desain penelitian Pak. Oke, tolong jelaskan coba. Jadi dari kita mulai penelitian, masuk di data selection, pemilihan atribut tadi Pak. Ya. Atribut dipilih, kita bagi kuesionernya, terus masuk di data cleaning. Data cleaning itu pembersihan data, kayak misal data yang nggak diisi lengkap. Kemudian masuk di data mining, ini menghitung data dengan rumus pohon keputusan, hitung manual. Kemudian masuk di rapid miner, yang hitung otomatis itu, keluar pohon keputusan, dan keluar hasil keputusan. Bentar. Tolong diulang lagi, coba. Dari mulai Pak? Iya, dari awal coba. Gimana tadi? Dari mulai, kemudian data selection, pemilihan atribut tadi dari beberapa banyak data yang ada, atribut data yang ada. Kemudian pembagian kuesioner, pengumpulan, data cleaning, pembersihan data, data-data yang kosong, yang apa gitu Pak, kita buang. Oke. Masuk di data mining, penghitungan manual dengan rumus pohon keputusan, yang nantinya keluar nilai G-nya berapa. Iya. Terus? Nanti kita hitung manual itu, nanti kita masukkan ke rapid miner Pak untuk perhitungan otomatisnya. Terus? Di rapid minernya seperti apa prosedurnya? Ada testingnya dulu enggak? Untuk
penentuan loyal tidaknya di data testing kan pakai ini Pak, pakai rule-rule yang dari data training Pak. Data trainingnya di mana ini? Masuknya di Masuknya flowchartmu ini. setelah data cleaning Pak. Setelah data cleaning. Berarti yang data mining menghitung data dengan rumus pohon keputusan itu. Nggih. Itu data training ya. Nggih, data training. Terus yang di rapid minernya ada data trainingnya enggak? Ada Pak. Itu masuk ke mana ini? Kan dari data training kan sudah keluar ini Pak, loyal atau tidaknya. Ya. Itu nanti kita masukkan di rapid miner, nanti kan kita nanti keluar rule-rule-nya Pak, rule aturan modelnya itu. Nanti kita aplikasikan di data testing dan data testing 1 dan data testing 2. Oke. Perhitungan manualnya mana itu? Saya boleh tahu? Boleh Pak, saya bukakan dulu. Ini Pak. Agak di zoom coba. Oke, coba jelaskan tuh. Ya, jelaskan gimana ya Pak? Cara trainingnya, rule-nya. Berdasarkan data ini. Rule-nya kan keluar setelah ini Pak, setelah proses di rapid miner keluar. Oke, maksud saya jelaskan data ini coba. Ini untuk atribut semuanya, total entropi dari semuanya mendapatkan 0,983 ini. Nilai gain untuk umur 0,2, nilai gain untuk gender nasabah 0,004, nilai gain dari produk yang diambil 0,247, nilai gain dari frekuensi transaksi 0,414, nilai gain Oke, maksud nilai gain itu apa? dari perhitungan rumus tadi Pak. Iya, maksudnya gain itu apa? Nilai gain, nilai perhitungan. Ya, perhitungan. Data training itu untuk belajar awal kan tuh? Iya Pak. Oke. Terus maksudnya nilai-nilai itu tuh apa? Itu kan harusnya ada. Nilai gain itu maksudnya apa? Di trainingnya ini. Apa itu gain? Gain hasil dari selisih. Ya, hasil dari perhitungan ini Pak. Oke, wes. Ya, wes. Oke, coba di rapid minermu coba. Rapid miner. Ini Pak. Langkah pertama di rapid miner apa yang dilakukan tuh? Kita import semua datanya Pak. Kita masukkan ke aplikasi.
Data yang mana? Data Excel tadi, Pak. Data Yang kuesioner atau yang apa namanya tadi? Training atau yang apa? tergantung kita mau hitung yang mana dulu. Kalau yang dari data training, ya kita pilih yang data training, Pak. Kan ini ada data training, data testing 1, data testing 2. Kita Oke. hitung semua, Pak. Fungsinya data training di sini untuk apa itu? Untuk penentuan rule modelnya, Pak. Role model. Oke, setelah itu diimplementasikan ke testingnya. Data testing. Nah, seperti apa itu? Coba dipraktekkan. Validasinya saya hapus dulu, Pak. Ini, Pak. Ini kan keluar rule ini, Pak. Terus kita aplikasikan di data testingnya. Untuk pengaplikasiannya kita masih manual sih, Pak, itu, Pak. Ya, coba dijalankan. Hasilnya mana? Saya nggak terlalu kelihatan soalnya di sini. Ini, Pak, untuk rule-rule-nya ini, Pak. Oke, role-nya itu. Ini yang data apa namanya? Training kan? Data training. Oke, yang testingnya? Data testing kita di data testing kita hitungnya yang validasi, Pak. Coba mana? Data testing. Ini, Pak. Mana? Akurat. Ini hasil validasinya, Pak. Apa itu tulisan itu? Di Zoom bisa nggak itu? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Biar cara aku nge-zoom. Oh bisa, bentar. Akurasinya 89,9%. Ini datanya berapa data? 50-50. Data testing saya bagi 2, Pak. 50-50. Berarti 100. Sisanya? Yang 66 kan masuknya di data training, Pak. Oke. Oke, cukup. Bisa ya mengoperasikan Rapid Miner ya? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke. Oke.
Yang paling berpengaruh ini jadinya variabel apa tuh tadi? Variabel kepuasan nasabah, Pak. Setelah itu Frekuensi. Ini dinas udah. Sebentar. Oke. Rido. Terakhir, hasilnya penelitianmu ini apa? Hasil akurasinya, Pak. Hasil penelitianmu nanti apa hasilnya? Yang satu kan di rumusan masalahnya hasil akurasinya berapa, ini ya, Pak. Oke. Terus faktor apa yang paling berpengaruh di loyalitas itu. Terus hasil loyalitas itu, Pak. Hasil loyalitasnya seperti apa tadi? Puas dan tidak puasnya nasabah. Puas dan tidak puas. Loyal atau tidak loyal atau puas tidak puas? Loyal dan tidak ya loyal, maaf Pak, salah. Oke, terus untuk apa nanti itu hasilnya itu? Bisa untuk pembelajaran bagi perusahaan, Pak, khususnya. Untuk apa? Untuk perbaikan di perusahaan, misal ada nasabah yang kurang puas, ya berarti ada kesalahan sesuatu mungkin gitu, Pak. Apa yang salah? Kita gali lebih dalam lagi, Pak, kan. Oke. Data ininya nanti dilampirkan ya. Oh, enggak, Pak. Data hasil kuesionernya. 166, Pak, semuanya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Di lampiran, Pak. Iya. Wow. Pertanyaanmu ada berapa tuh? 5. Cuma 5 kan? Nggih. Cuma 5 aja kok. Sedikit itu. Siapa? Oke, sebentar saya cek lagi. Oke. Tuh covermu salah itu ya, fakultasnya. Oh, nggih, Pak. Ini mau lulus cepat atau lulus lama tuh? Wah, lulus cepet, Pak. Di rumah sudah, aduh, jadi omongan, Pak. Kamu berapa tahun tuh? Alhamdulillah kalau lulus ini 4 tahun pas. Pas. Kok 4 tahun sih? 3. Kamu masuk 2000 berapa? 2017, Pak, saya, Pak. September ya? Nggih. 2021. Kok cepet 4 tahun kamu? Ya, alhamdulillah tuh, Pak. Jatahnya kan 4,5 tahun. Tuh, jangan, Pak. Nggak punya uang buat bayar lagi, Pak. Mata kuliahmu sudah lengkap semua? Alhamdulillah sudah, Pak. IP kamu berapa tuh? Nilai apa, Pak? IPK? Oh, IPK 3,7 berapa gitu, Pak? 74 kayaknya, Pak. 74. Semester ini nggak ada kuliah ya berarti? Ada? Ada. Mata kuliah apa? Mata kuliahnya Budina, Pak. Sama Pak Andri, sama Pak Gali. Apa itu mata kuliah apa? Mata kuliah Kapita, Cloud computing bukan? ya? Cloud Computing. Computing ya? Oh, pilihan ya? Pilihan ya? Mata kuliah pilihan ya? Iya, Pak. Tinggal ini sih, Pak, itu buat menutupi kekurangan. Oke, di kuliah mata kuliah yang paling kamu bisai apa tuh? Aduh, saya apa ya, Pak? Saya lebih fokus ke multimedia sih, Pak, sekarang, Pak. Apa? Video editing? Video editing sama mendesain. Web? Android? Desktop?
Mungkin sama web aja Pak, karena di kerjaan sekarang juga disuruh pegangnya web Pak, Pakai apa? CMS atau biasa? pakai Framework? CMS Pak, WordPress, ya. yang gampang itu Pak. Aduh, Sama aduh. Bootstrap juga pakai Pak. Ya wes. Oke, kamu nanti tolong keluar sebentar. Nanti saya ngobrol dengan Pak Galih dulu. Hasilnya seperti apa, gitu ya. Atau Pak Galih mungkin ada tambahan dulu sebelum itu? Oke. Monggo. Jadi nanti Mas Rido tadi udah dicatat ya apa-apa saja dan juga yang perlu diperbaiki. Kemudian nanti untuk revisian nanti bisa ke Pak Pujo juga. Kemudian kalau dari Pak Pujo sudah memberikan ACC, selanjutnya nanti ke saya dan juga untuk lembar pengesahan dan juga tanda tangan dari penguji dan juga pembimbing. Itu untuk langkah selanjutnya. Tapi sebelumnya nanti saya hubungi lagi Mas untuk masuk, nanti saya WA. Iya, Standby dulu. Silakan untuk siapa? ruang. Siapa? Ran takon kok komplit tenan, mbok takon. Mas Alfian. Mas Alfian. Di Mas Alfian kan. Lunga wonge WA aku mau. Perasaan karo Pak Ruri mau. Aku dikirim Mas Alfian ya foto nih. Dikirim foto Serem mau ya. banget lah nguji. Nyanti Pak Ruri mau wis mulai dah. Mas WFH lo neng omah. Jauh sregep-sregep. Ramuni Mas Alfian iki. Samuni lagi headphone iki. Aduh. Ya, Ramuni. Tuku anyar. Moso FL yang gizi kok Ramuni headphone. Alah, Ramuni. Nah, iya, weh. Lah, wes Ramuni wes. FL gizi, bos besar headphone Ramuni. Aduh. FL Gizi. Aduh. Hei, Mas Alfian. Anakmu mah dilulus ya. Rasanya Ya, lulus saisi lah. Iki apa sih? Nah, iki kita Mas Alfian nih. Iki kok menilainya lurus sih? Iya, dokumennya mau lali. Ya Pak Galih. Irfan Wahendra kan ngirim berkas nenggone dhewe to? Oh, Hendra. Saya mundurkan diri siji. Iya, maksudnya Irfan Wahendra loh. Kan Hendra ki wes. Cuman yang simkip udang toh. Kayak Dia tuh milih TI apa SI sih nih? TI yang berkas.
Si. Irfan Wahindra. Irwan Aryawan gitu ya. Wes engko wae teleponan sik bocah iki piye Ridho iki? Yudisim kapan terakhir? Mas Alfian, Yudisium kapan Mas? Aku lali ya tanggalnya. Bulan apa ya? Halo, Munira. Halo. Ah, ramune iki. Wes. Oh, wes. FL Gizi. Balik nih informatika ta. Informatika muni wingo, yakin ramus ya. Kiri teman tekan nilai piro iki? Piye? AB apa A? AB ya? Wis awa ya lah rapopo. Oh ya. AB kira. Kita kayak nilai ya. Aku salah ngisi, Ding. Penguji apa sing nggone pengujine pira ta iki? Aku sumpah bingung isian. Pengen informatika sing uji kepiye? Wingi sih sesuai pembimbing tok. Apa aku yang melu nguji? Apa sampean melu nguji? Ora ngerti aku pengen ngisi iki wae. 18 selawe 16. 18 selawe. Oh, mumet aku malah. Oke. Nak lebu dah dia omongi kok. Mas Alfian ning kantor iki. Golek headset, golek headphone. Nyek. Berita acaranya tak kirim nang sapa iki? Neng aku ya aku nyerahke ning Mas Alfian. Pengawas Mas Alfian iki. Si Inari sudah daftar ayo. Berarti ku bimbingannya Mbak Dina toh? Nek bimbinganku Ridho tok. Wis tak kirim ya. Nilainya. Wis. Engko lek ora dadi A tambah ora apa-apa. Ya. Rasa disebutke nilainya ya? Apa sebutke? Sebutke ta ya. Oke ya. Tak WA-ne Ridho sih. Nilainya rasa disebut nih nang Ridho. Oh iya wis. Wis ganti dia. Iya, ganti HP. FL Gizi. Oh, ramu nih headphone. Iki nganu kapro dineteki. Wis ana mahasiswane. Tak lunga. Mas Alfian. Mas Alfian, Yudisium tanggal piro? Yudisium tanggal berapa? Yudisium tanggal berapa? Tanggal berapa Mas? Yudisium tanggal 15. 15. Terakhir 15 ya berarti? Oh. Pengumpulan berkas. Yo. Nilainya Ridho kepiye kuwi? Kan masih ada mata kuliah. Ujiannya 15 ki Juli, Mas. Juli wis rampung Mas. Minggu meneh. Nilai mata kuliah, berapa mata kuliah, Dok? Yang belum? 3, Pak. Ini, Pak. Ono Pak Ruri ra, Mas? Pak Ruri ra ono ya? Iku piye nilainya iso diajokne ra? Oh, ya tekan Pak Ruri, aja tekan aku. Aku ora wenang ngono. Loh, sampean kan mantannya informatika. Ya, kan biar Gizi. Oke, Magale kok tolong di ini ya, ditanyakan ke Pak Ruri ya. Masalah nilainya Ridho itu bisa dipercepat enggak keluarnya? Ujian terakhir hari apa tuh? Ujian terakhir, benar Pak, saya lihat jadwal. Tapi periode Agustus ada orang, Mas? Ya nggak ada, wong wisudanya Agustus. Sudah nih September tah?
Agustus. Aduh. Set toh. Tanggal Ridho, 9 Pak terakhir Pak. emang Ridho lulus wis ngomong ke Wah, Oh jelas iya lulus. ya. Oh iya ya. Kayaknya udah spoiler Pak. Ya belum tentu loh ya. Semoga Pak. Oke ya wes, monggo Pak Saleh disampaikan. Baik, Mas Rido, untuk hasil dari ujian hari ini setelah berdiskusi dengan penguji, memutuskan bahwa Mas Rido dengan judul skripsi, judulnya apa tadi? Implementasi data. Mas Rido dengan judul skripsi implementasi data mining menggunakan algoritma J45 untuk prediksi loyalitas nasabah PT Pegadaian Persero kantor area Pati di ujian hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dinyatakan lulus. Selamat Mas Rido. Kemudian untuk selanjutnya nanti Dengan revisi ya. Dengan revisi ya. Bisa melakukan revisi ke penguji, kemudian baru ke saya ke selaku pembimbing. Siapa? Nanti ke Pak Bujo dulu. Silahkan untuk. Tadi dengar ya, tanggal 15 terakhir, berarti tanggal 14-an sebelum tanggal 14 sudah selesai proses yudisiumnya. Nanti perihal nilai-nilai mohon bantuan Pak Galih untuk dibantu. Yang mata kuliah ujiannya baru ini untuk segera dikeluarkan. Ya Pak. Terakhir hari apa ujianmu? Tanggal 9 Pak. Tanggal berapa? Tanggal 9. Setelah itu nggak ada ujian lagi kan? Nggak ada Pak. Oke, itu Mata kuliahnya tadi apa? Cloud computing ya saya ya? Oke Pak. Budina. Terus? Budina sama Pak Andri. Itu mata kuliahnya biar nanti disampaikan untuk Kecerdasan buatan sama kriptografi Pak. Cuman saya baru tahu ada jadwal gimana Pak. Jadi saya belum ikut ini Pak, yang 2 Pak. Belum ikut apa? Belum ikut UAS yang kemarin Pak. loh. Kemarin apa ujiannya? Kecerdasan buatan sama kriptografi. Udah kelewat? Tanggal 5 sama 6 Pak. Saya baru lihat malah ini Pak. Oh lah bocah kemplu. Aduh. Ya nanti hubungi Pak Andri untuk ujian susulan seperti apa dan itu biasanya dari pengampung. Di QA lewat lah. Orang niat lulus lagi kayak iki. Terlalu semangat Pak saya Pak. Jadi kalau tolong segera dihubungi siapa pengampunya, dosennya, dijelaskan, nanti minta tolong Pak Galih dibantu di follow up ya ke dosennya. Siapa? Oke, baik itu aja mungkin. Monggo Pak Galih. Sama untuk revisiannya Pak Bujo ya, gimana Pak? Yo digarap. Ya. Itu dicoret-coret Pak Bujo atau tadi saya nulis sendiri? Tadi tak sampaikan, nggak kok tulis? Saya tulis Pak. Ya weh. Oke, sudah ya. Untuk ujian hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Bujo yang telah menguji Mas Ridho untuk sidang hasil skripsi dan juga Mas Ridho selamat sudah dinyatakan lulus. Semoga infonya dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi cara yang baik ke depannya. Saya akhiri untuk ujian kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Wah, Saya juga Mas Bro izin live. iya Pak, siap.